Ya, selamat malam Jebret Tim. Apa kabar? Ketemu lagi barengan sama Dias Danar dan juga ada Intan. Danar. Oh, ingat Intan Danar. Intan sama Madina. Iya, bukan aku yang ngomong ya. Nanti kita suka kebiasaan ya. Intan Danar Pratama ya. Aduh. Dias sama Madina ya gue. Tapi seneng gak kalau aku nama belakangnya diganti itu? Ya seneng lah. Oh, seneng? Iyalah, masa ada yang gak seneng sih? Gimana ya? Ingat Intan bukan Nesa loh ya. Iya, gue sadar kok di sini Intan Oh, gitu. sadar ya. Sadar banget ya. Kirain karena bayangannya nih Nesa jadi seneng gitu enggak kan? Enggak. Jebretin juga seneng kan ditemenin Iya. sama Intan terus? Ditemenin Intan nah seneng. Gue tuh bisa membedakan gue. Kapan Intan, kapan Nesa. Oh, bedanya kapan Anes. Bagi-bagi aja. Beda hari. Jangan sampai salah panggil ya. Jangan. Ini malam Jumat ya. Walaupun habis hujan tadi sore. Terus pertandingan Euro juga belum ada. Tapi semangat jangan sampai kendor nih Jebret Tim. Iya dong, tapi Kak Dias enak banget ya. Ya. Udah 8 besar baru muncul lagi, tapi gak apa-apa. Gue Gak apa-apa. datang. Karena gue sebel Jerman kalah. Sama. Terus sebenarnya karena apa? Sebenarnya karena kalah Emang taruhan. suka? Oh kalau taruhan, kirain emang suka. Kalau aku emang suka Jerman, aduh sedih banget. Kemarin udah pede-pede banget bilang sama Panji, nanti sebentar lagi satu tim besar yang tersingkir itu adalah Inggris, ternyata Jerman. Gak taunya Jerman ya. Aduh malu-maluin banget, tapi gak apa-apa ya. Ya. Walaupun Kak Dias baru nyampe di 8 besar ini, baru balik lagi. Tapi emang kita harus saling recharge semangat kan, satu sama lain. Walaupun Euro malam ini gak ada pertandingannya ya. Betul, apalagi ada Kopi Lucky Day nih ya, yang buat semangat kita dan makin berenergi jadinya langsung nih kopi susu khas Thailand yang creamy, enak dan makin nendang. Cocok Iya. banget pokoknya buat kita nih ya. Gue selalu Iya ditemanin ini kalau lagi nonton pertandingan Euro. Iya. Ya walaupun Jerman kalah. Iya. Tapi at least hati seneng lah. At least tadi tetap semangat, Yoi, tetap yoi. nendang ya. Emang Kopi Lucky Day ini bikin kita makin semangat dan Ya. juga makin nendang buat nonton Euronya. Dan juga buat siaran juga kita makin nendang jadinya ya. Ya jelas lah gitu. Kita tetap semangat menantikan kapan Inggris gugur ya. Karena dia udah ngalahin Jerman, sebenarnya nggak ada masalah sama Inggris. Cuman karena dia udah ngalahin Jerman, jadi ya udahlah jangan Inggris yang lolos gitu ya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk Jebret Tim yang lagi nonton kita malam hari ini di follow Instagramnya di @kopiko_lucky_id dengan hashtag makin nendang. Bolehlah share-share ke Twitter kita, Instagram kita dan Instagramnya @kopiko_lucky_id kalau kamu lagi menikmati Kopiko Lucky Day gitu. Jadi Iya. sambil di-mention kita, di-mention Kopikonya, mantap. Iya, jadi nontonnya kita tuh minum Kopi Lucky Day nggak cuma pas lagi nonton pertandingan Euro aja, pas Yes. lagi ngebahas Euro kayak lagi nonton DPI juga tetap dong harus sambil minum Kopi Lucky Day supaya makin semangat, makin nendang, makin berenergi juga nonton DPI-nya ya kan? Betul, tadi kan Jerman udah gugur ya. Lu menjagokan siapa setelah ini berarti? Hah. 8 besar. Lu jagoin Siapa ya? siapa Tan? Itali, tapi pingin Spanyol juga, tapi Belgia juga oke. Belgia kan lawan Itali tuh nanti. Oh iya, salah Iya. satunya. Ya, tapi kan belum ngelawan kan? Lawan langsung. Maksudnya kan nanti, maksudnya sekarang belum ada pemenangnya. Belum. Ya makanya antara Itali, tapi harus milih 4 untuk di 4 besar ya? Iya, ini 4 siapa harus di aja 4 kalau besar. lu. Itali apa Belgia ya? Itali deh. Oh, Itali. Terus Spanyol sama Swiss. Tapi Inggris. kayaknya Spanyol sama Swiss, Spanyol bisa kalah loh dari Swiss. Iya bisa juga sih. Kayaknya Swiss wangi banget gitu di Prancis aja kalah. Iya, Ukraina sama Inggris. Ukraina. Oh santai. Ukraina itu udah fix, harus Ukraina, nggak boleh Inggris. Ini memilih sebagai karena emosi ya. Iya. Denmark sama Republik Ceko. Denmark aja deh. Denmark aja ya. Ceko Nah. tapi bagus juga ya. Ini tuh lihat. Tapi Denmark aja lah. Jadi nanti Denmark ketemu sama Denmark ketemu Ukraina. sama, iya, wah tadi Denmark sama Swiss di final seru juga ya. Jangan dong nanti kata coaching nggak ada yang nonton. Iya benar juga nanti share sama ratingnya turun, udah ditunda setahun. Gitu ya. Tapi udah. Jebret Tim, kalau Jebret Tim kita harus tanya juga dong. Silakan. Kalian milih 4 besar siapa aja? Coba dong kalian tulis. Terus aku sebenarnya masih bingung ya, tadi itu belum fix ya. Pilihan aku yang udah fix mungkin kayak baru Itali doang deh yang mudah-mudahan masuk ke 4 besar. Amin, yang penting jangan Inggris kan gitu maksudnya Iya, Intan ya. iya, Oke, iya. nanti kita juga akan ngobrol sama pandit-pandit kita yang udah hadir, yang udah gregetan juga gara-gara Jerman kalah. Tapi nggak cuma Dewan Pundit Indonesia, ada juga program-program lainnya yang ada di Jebret Media ini. Apa aja? Salah satunya ini nih.
Yes, malam hari ini sudah ada Hanif, apa kabar Nif? Dan juga Bang Harpa, apa kabar? Halo dia. Cerah dong, Inggris lolos. Yes, Yoi. Jerman bagaimana? Nanti Kemarin Papi Rapan telepon gue nangis-nangis. Adinda, dia bilang gitu kan. Tim kita ini gugur sih, sudah sia-sia ini. Katanya, padahal sudah didukung oleh kakak Rambo, dia bilang gitu. Jadi nelpon lo hanya untuk ngebahas itu ya? Ngebahas Jerman. Tapi nanti kita tahan dulu masalah Inggris yang udah lolos ke 8 besar. Ini penasaran banget, di minggu ini banyak kejutan. Di sela-sela liburnya pertandingan Piala Eropa, ada kejutan-kejutan yang ada di Liga Inggris, salah satunya yang adalah Jadon Sancho. Sancho resmi merapat ke MU dengan total itu transfer 90 juta euro coy. Dan katanya akan dikontrak sampai 2026. Oke ya, kita akan bahas dulu pemain yang satu ini, Sancho. Layakkah Sancho ke MU? Ini kita klarifikasi dulu. Nah. Ini belum resmi. Belum resmi. Tapi rumornya kenceng banget. Kesepakatannya sudah ketemu. Oke. Kalau kemarin kan katanya penawaran diberikan, tapi belum antara Dortmund dan Man United belum ketemu Sekarang angka yang sudah. struktur negosiasi pembayaran yang oke. Katanya sekarang rumornya udah, tapi belum di announce Yes, gitu. yes. Basically kayak gitu. Yes. Tinggal Monggo, tes Bang. medis paling ya. Gimana ya Bang? Mungkin. Gimana Bang Harpa dulu deh. Bang Harpa gimana? Ya ini kalau gue bilang mau mencoba mengulangi langkah waktu On Hargreaves di Boyong juga ya tahun 2006 kalau nggak salah ya, berapa puluh tahun yang lalu lah. Cuman bedanya waktu itu kan On Hargreaves dibeli dengan harga yang cukup murah ya, sekitar 17 juta lah. Saat itu pun murah dan saat itu pada akhirnya sukses, satu Liga Inggris dan satu Liga Champions. Nah sekarang kalau kita lihat skema One Hargreaves kemarin kan waktu itu kan masuk ya dengan skema MU saat itu di bawah Ferguson. Nah ini sama juga nih polanya, pemain yang ditemukan dalam tanda kutip di Bundesliga. Ya, padahal aslinya Inggris juga dia. Aslinya Inggris juga, kalau Hargreaves memang lahir di Kanada lah. Dan coba diboyong lagi ke Inggris. Nah kalau gue lihat nanti Bro Hanif coba koreksi, ini lebih banyak faktor marketing ketimbang teknis kalau menurut gue ya. Oke. Kalau teknis sih bisa masuk-masuk aja lah. Dia main di sayap kanan, di sayap kiri dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada ingin menunjukkan bahwa MU sebagai tim yang kaya, nomor satu di dunia mungkin ya, arguable. Mereka punya power untuk membeli pemain mahal dari luar Inggris saat ini. Nif, gimana menurut lo Sancho? Selangkah lagi udah bisa ke MU. Ya, buat gua secara struktur ini deal yang baik. Oke. Gua harus objektif Ya, ya. Ini iya, deal iya. yang baik. Ya. Kenapa deal yang baik? Karena secara struktur pembayaran dia nyicil 4 tahun. Oh iya dicicil. Nyicil 4 tahun di angka 2026 ya. 74 juta pound sterling. 74 juta pound sterling dibayar 4 tahun berarti per tahunnya sekitar 20 juta lah. Ya, worth it nyicil lah ya. Worth it lah secara struktur pembayaran Ya, ya jelek ya, gitu ya, kan. ya. Nah, kemudian kita lihat dari sisi skala, ini adalah pembelian termahal ketiga Man United so far. Kalau memang benar terjadi, pertama adalah Paul Pogba, kedua Harry Maguire, ketiga adalah Jadon Sancho nih, gitu kan. Nah, yang menurut gue sedikit unik, dia kan jebolan akademinya Man City. Nanti jika ini benar-benar terjadi, jika ini benar-benar transfer yang terjadi, 10 juta pound sterling akan dibayarkan ke Manchester City karena itu adalah dimasukkan klausa 15% percentage dari future transfer namanya di Dortmund. Jadi ketika Dortmund terima uangnya 10 jutanya pergi Dikasih ke City. Sebenarnya ada satu klausa lagi yang bisa diaktifkan oleh Manchester City adalah menyamakan penawaran. Jadi kalau misalnya sebenarnya City mau, City bisa menyamakan penawaran gitu dengan untuk MU setiap sekarang. bukan hanya MU, misalnya siapa yang nawar Sancho dan akhirnya diterima oleh Dortmund, Dortmund berkewajiban Ngasih tahu si City. dan menyamakan penawarannya. Cuman masalahnya City kan nggak mau. Oh nggak mau ya berarti. Nggak mau. kondisi nggak butuh, Bukan nggak butuh. masalahnya bukan masalah. Kalau kita bilang butuh mungkin butuh. Sebenarnya kan dari awal dia dilepas tuh sebenarnya Memang buat berkarir dulu di sana. Sancho dilepas itu skandal sebenarnya. Jadi ada satu email yang memang dikirim khusus dari editor in chief gue di City waktu itu, jangan besar-besarkan kepergian Sancho karena memang ini dia berantem sama Pep Guardiola. Basically gitu. Dia tidak diberikan kesempatan padahal dia adalah salah satu bintang terbaik akademi City. Akhirnya cabut. Tapi sebenarnya judulnya jangan membelot dong. Iya. Bola nggak ada istilah membelot, bro. MU yang menikung. Nggak, kalau lu tanya nggak butuh, nggak juga. Karena kan City sekarang lagi ngejar Grealish dengan angka 100 juta pound sterling. Iya. Technically posisi sama. Posisi Iya, mirip-mirip. mirip-mirip lah ya. Ferran Torres juga nggak terlalu jalan sebenarnya. Itu.
Kalau ditanya butuh. Cuman tapi, masalahnya apakah City mau? It's a different thing karena berarti, ada luka yang terjadi. Berarti di internal City masih ada sebel sama Sancho nih. Persis. Jadi sebenarnya di musim terakhirnya Sancho, dia itu udah diadem-ademin sama Pep dengan cara lo ikut tur musim panasnya ke Amerika. Sampai di-insert, dimasukin. Sebenarnya dia belum mau Pep masukin, tapi akhirnya dimasukin terus dikasih penawaran gaji yang jauh lebih tinggi standarnya ketimbang lulusan akademi yang lain. Tapi masih ditolak. Gue pengen tahu tipikal, lo kan pernah kerja di sana ya, Nif. Gue pengen tahu tipikalnya kalau media sana atau pengusaha atau pemilik klub dengan pemain ini kan bintang ketemu di Bundesliga malah naik banget di Dortmund. Apakah akan mengalahkan gengsi biasanya atau karena gengsi nggak mau baikan jadi tetap dilepas walaupun ke tim rival seperti MU? Nif. Ini kan pernah terjadi presedensnya. Paul Pogba dilepas secara free transfer ke Juventus jadi bintang, dibeli dengan rekor transfer. Yes, sama MU. Ketika City harus match penawaran United, itu juga rekor transfer dong. Kan sekarang pembelian termahal Manchester City kan masih Ruben Dias. Ya? Dia Ruben Dias. Technically yang City di Euro nggak pernah jadi Dias Danar buang-buang uang 80 juta buat kayak Harry Maguire. Ya. Sampai sekarang belinya banyak, Bukan tapi ngomong nih ya. nggak gila gitu. Sama kayak waktu ini juga kan, Declan Rice dilepas Chelsea kan, Yes. ke West Ham. Itu kan ketika dia mau dibeli lagi, itu jadi perdebatan. Tamparan ya bang. Iya, ini gimana nih direktur tekniknya bilang, bro jangan dong, gila lu gue lepasin dia waktu itu 0, sekarang lu beli 50 juta, Berarti- gue di mana? Jadi kadang-kadang ada faktor itu juga. Berarti Sancho nggak layak 90 juta menurut lo, Nif? Buat gua nggak layak. Buat gue nggak layak. Buat gua nggak layak. Nggak Tapi layak begini, 90 juta. bukan nggak layak sonyong-konyong ya, kalau secara teknis ya. Tapi kalau secara itu yang gue bilang, dalam sepak bola orang kadang-kadang suka hanya melihat satu sisi on the field aja. Iya. Tapi off the field itu yang orang-orang kadang nggak tahu. Seperti yang gue bilang tadi, ini masalah marketing, masalah finansial, bahwa mereka mau menunjukkan kepada investor bahwa MU masih kuat. Iya. Dan juga ini orang Inggris, kita jangan lupa, ya koreksi kalau gue salah. Di klub Inggris itu kan ada yang namanya home ground, minimal berapa pemain Inggris yang memang itu membuat harga pemain Inggris itu selalu Mahal. inflasi Jadi mahal. 10-20%. Oke. Harry Maguire lo lihat 80 juta begituan doang. Kalau yang soal marketing gue sepakat ya sama brother. Jadi apa ya namanya? Ini kan ada dua pilihan yang harus dilepas oleh siapa namanya? Pep Guardiola di bursa transfer pada saat Sancho dilepas antara Phil Foden atau dia. Gitu kan. Foden dibela Demikian rupa sedemikian sama rupa. Pep ya. Iya. Terlepas dia nggak punya power marketing yang Yes. segitu hebatnya. Pada saat itu, tapi sekarang Foden beda dong ngomongin Enggak dong. Foden sekarang. Kalau sekarang lo lihat, kalau lo bandingin Foden sama Sancho. Tetap Sancho pastilah. marketingnya jauh Sancho Bos. pasti. Iya benar, tapi kan sama-sama cadangan di timnas Inggris. Yang pertanyaan gue adalah yakin nggak kalau Sancho saat masuk ke MU akan jadi pemain inti atau malah cadangan juga? Ya pasti inti Nah lah, itu bro. jadi ini Apa? ya ini akan menjadi masalah ya, kayak Harry Maguire kita lihat mainnya busuk. Tapi lu sebagai pelatih kan juga harus jaga marwahnya nih klub. Yes. Ini kok pemain terbaik pemain termahal di dunia, back termahal di dunia, lu cadangin. Ya. Apa kata orang? Nah, itu sama juga dengan Sancho. Sancho juga Jadi gitu. kalau pertanyaannya dia inti apa enggak? Harusnya inti. Harusnya dapat inti. Kalau lu beli pemain 1 triliun lebih lu taruh di bangku cadangan, Ya. kan yang rame banyak. Tapi Bang Arpo dia cocok buat apa? Pantas dihargai. Iya, 74 kalau menurut gua juta sih enggak. pound sterling. Kalau menurut gua enggak. Nggak cocok ya? Harusnya Oke. 69 lah. Bang, pertanyaan gue gini bang, pertanyaan gue gini, kalau emang dia sebagus harga 74 juta pound sterling itu harga pemain jadi. Oh iya dong. Iya Harga dong. pemain jadi Iya dong, iya benar. Nggak mungkin harga pemain Masih baru Wonder Kid. berkembang. Jadi di bangku cadangan tim Inggris kan? Nah ini maksud gue gini. Kalau emang dia sebagus itu bang, Iya. kalau dia emang sebagus itu, nggak mungkin ditinggalin sama Gareth Southgate. Iya, setuju. Apa faktor itu gue pengen nanya ke kalian berdua? Apa faktor Gareth Southgate meninggalkan dia di bangku cadangan di Piala Eropa kali ini? Padahal lawan Jerman harusnya dia bisa jadi lebih punya ini ya kan, dia mainnya di Bundesliga gitu. Kenapa tetap nggak dapat kepercayaan sampai dengan lawan Jerman kemarin? Menurut lo kenapa nih? Gue balikin itu. Kalau gua, Kenapa Southgate ngambil keputusan ini? sesimpel dia memang pemain B aja. Enggak, nomor 6 paling baik yang ada di posisi itu. Iya. Dia nomor 6 paling baik. Nomor 6 Sekarang, paling baik. nomor 6 paling baik. Dari posisi attacking midfielder atau inside forward di timnas Yes. Inggris Ya, sekarang, ya. dia di belakang. Technically dia di belakang Raheem Sterling, Foden. Mason Mount, Phil Foden, Rashford. Jack Grealish, Bukayo Saka, Iya. Jack sama ini. Ya, gini, menurut Baru gua, dia. berarti Sancho di bawah Saka.
Lihat tekniknya dia. Yakin lo? Nggak, Sancho di bawah Saka. Enggak gini. Bawah atau atas itu tergantung kebutuhan tim. Nah saat ini di timnas Inggris. Buktinya dia nggak dimainin 1 detik pun kalau Berarti dia di bawah Saka. Saka harganya bisa 100 juta untuk sesuai dong. kebutuhan Dimainin begini. Bang semenit Bang. Yalah semenit. Ya, Kasih udah. semenit. Itu mah udah tinggal suruh ngerasain lapangan doang. Ya exactly, artinya gini, dalam setiap skema 6 menit ya, 6 menit mainnya 6 menit. dalam skema pelatihan ini kan pelatih kan yang paling tahu kan ada apa sih di setiap pemain itu. Kalau sampai dia aja nggak dimainin di dalam partai-partai yang nggak penting, berarti kan emang dia dalam skema ini tidak masuk. Tadi kata si Bro Hanif, dia nomor 6 dalam skema di Euro kali ini. Ya. Nah kalau kita untuk bicara di MU Belum belum tentu. Dia jadi Ya. nomor 1 mungkin. Mungkin nomor 1. Mungkin jadi nomor Yes, 1. yes. Bisa jadi karena kebutuhannya beda-beda. Iya. Tapi kalau skill sih gue bilang ya sosok Enggak lah. gini loh, Yas. Lu pelatih nih, Ya. pelatih Gareth Southgate itu nggak goblok. Iya. Ya. Iya Ole Gunnar Solskjaer nggak goblok. Oh iya dong, pelatih, dia bisa jadi pertanyaannya, pelatih. kalau misalnya emang nih pemain bagus banget, sebagus itu, Masa yang nggak diturunin? nggak mungkin, Iya. dia akan menjadi nama pertama yang ada di first team sheet. Yes. Contohnya Harry Kane. Iya, selalu. Contoh, Raheem Sterling, gitu Iya, kan. Sterling, Declan Rice, Calvin Phillips, Harry Maguire, John Stones. Saka. Jadi yang pertama, nggak mungkin. Lu punya Lionel Messi, nggak mungkin lu tinggalin di bangku cadangan kan? Betul, betul. Apapun formasi lu, Iya, gitu. Nah, berarti ini Sancho nggak masuk kategori itu. Dia kategori pemain bagus yang Ya. mungkin akan jadi bintang di masa depan. Ya. Tapi belum masuk kategori yang pemain yang tidak bisa tidak dimainkan. Atau gini, atau karena terlalu membesar-besarkan Sancho media Inggris gitu ya. Lah, media Inggris mah semua dibesar-besarin. Jadi harapannya besar, jadi dia star syndrome nih. Jadi main di Euro juga tekanannya tinggi. Apakah pelatih ngelihat itu? Bang Harpa gimana? Jadinya dia ditahan dulu, bukan malah diberikan panggung, malah nggak dikasih. Kalau gue bilang, kita bayangin kalau kita sebagai pelatih Inggris ya, Iya. biasanya dia nggak peduli. Kalau Kalau memang main gitu. main enggak, karena dia punya kebutuhan sendiri. Oke, kalau yang bisa dikompromiskan itu yang gue bilang, udah partai yang nggak terlalu menentukan aja dia tidak dikasih Nggak dikasih jam main. Berarti itu Ya. tadi yang kata Bro Hanif bilang, dia tuh ada di urutan kesekian sebenarnya. Kalau dia penting banget, jangankan partai yang yang penting, yang nggak penting pun mungkin dimasukin untuk mengangkat moral tim kan gitu. Oke, itu Sancho yang kita tinggalin, gimana nanti jadinya deal apa enggak? Kayaknya sih kalau udah here we go dan rame gini sih harusnya jadi lah ya. 95% lah, paling kan tinggal tes 95% medis lah ya. kan. Iya, tinggal administratif Iya, lah ya, paperwork. dikit-dikit lah. Dan Man United emang butuh banget. Dalam Ya. artian dengan kehadiran Sancho bisa menggeser Greenwood. Greenwood sama beneran si ke- Daniel James masih ke ada depan, loh sebenarnya. Ke depan jadi dia bisa fokus jadi nomor 9 Ya. karena emang secara finishing dia lebih baik. Tapi gitu kan. kalau City nggak dapat Grealish mungkin ditikung nggak Sancho? Nggak juga ya? Mungkin. Bukan Sancho Emang targetnya. udah ya. Kalau City fakta. malah sebenarnya nyari number 9 ya, striker mereka nggak Setelah ada. cabutnya Aguero kemarin ya? Iya. Ya, oke kita Harry Kane. Harry Kane paling. Messi itu free transfer Messi. Hari ini ya? Hari ini free transfer dia tuh. Tapi gajinya mahal sekali. Nggak bisa dia ketika Laporta balik itu udah chemistry-nya udah beda ya. Yes, Jadi ntar kita- bahkan Laporta berani punya apa decency untuk nelpon Pep Guardiola untuk 2022 balik ke Barcelona. Goks? Walaupun ditolak. Ya tapi at least nelpon dulu ya. Iya maksud gue segitu punya pulling powernya dia terhadap Pemain, staff dan pemain lain-lain. dan yang punya influence sebesar itu. Yes, tapi kita lihat nanti. Oke, kita tinggalin Sancho lah kalau gitu. Kita lihat bagaimana dia kiprahnya nanti di Liga Inggris kalau sampai jadi pindah ke MU atau kan nanti ditikung City atau Hotspur mau mengambil dia karena Hotspur baru aja mendapatkan pelatih akhirnya setelah drama dari awal kehilangan Jose Ntar dulu Mourinho. Bang Arpa timnya apa nih kalau di Kalau Inggris apa sih? Kita hajar bareng-bareng ini. Kita hajar bareng-bareng. Aja. Gua pengacara Spurs Bang. Lu Dia pengacaranya Wah, Spurs. Bang, gua kalah taruh 30 Iya, juta sama 30 Justin. juta, oke. Tiket New York. Udah gara-gara belain Spurs, Bang. Nah, sorry. Oke, Bang. silakan. Kali ini kita beda nih. Iya, siap, Gua mau hajar Spurs Iya. dulu nih. Sebelah lu Arsenal. Oke, Oh, gue gitu. kasih bocoran aja. Banyak banget. Betul. Ya. Salah satunya adalah Hotspur dan juga Everton yang baru mendapatkan pelatih. Tapi kita ngobrolin tentang Spurs dulu nih. Pelatih Nuno nih di Spurs gimana di Wolves? Pertandingan yang dia mainin agresif, pokoknya atraktif dan punya harapan baru. Mainnya bagus lah. Terhibur kita setiap Wolves main di Dari bawah Hong Kong asuhannya. terhibur. Nuno Espirito Santo. Beneran dengan caranya itu Wolves tuh kayak ngelawan lah at least di tiap Nah, gini, pertandingan. sebelum kita bicara jauh, Ah. sekarang kasih tahu gue pelatih besar mana yang latih Spurs. Iya, Jose Mourinho. Jose Mourinho.
declining pas dia lagi nggak ada klub. Nah, jadi lu sebagai pengacara Spurs seneng nggak dengan Jadi Spurs ini sebenarnya hanya tempat Batu batu loncatan. Andre Villas-Boas abis gagal di Chelsea ke Spurs. Ya, kesian ya Spurs ya. Terus si Jose Mourinho nggak ada tim ke situ. Ya tapi dia kurus. Pochettino, iya juga. Pochettino baru naik dari Southampton ke situ, baru dia ke PSG sekarang. Ya, Nggak ada. Lu tapi happy nggak dengan kontrak pelatih barunya Spurs ini? Mana ada gue happy. Gua nggak ngebelain Spurs. Ya. Cuman Ya, gara-gara acara. Ya lu bayangin dendam gue sekarang. Udah mah gue kalah 30 juta gara-gara belain dia. Sekarang milih pelatih nggak ada, harapan gue sebenarnya tinggi. Ya. Oke. Ketika dia melakukan Ya. pembicaraan dengan Antonio Conte. Yes, Itu gua ada harapan. Ada harapan Ada kalau ini hope. sampai terjadi. Iya. Gua adalah orang yang pertama. Justin, kita Iya. rematch. Gue setuju Berani kalau gua. Conte. Tapi sekarang Nuno. Yang datang Nuno. Nah, Untuk jadi nama Yofi ya, jadi Yofi ya Nuno. enggak. lumayan lucu bang, lumayan. Kita kasih. Terus. Maksud gue gini, ini gini. Daniel Levy adalah salah satu chief executive terbaik menurut gue di Premier League. Gitu ya. Dalam hal apa? Dalam hal memanage klub. Oke. Lu lihat secara finansial Spurs itu adalah salah satu yang paling signifikan lompatannya. Keuntungannya. Oke. Dia punya stadion terbaik sekarang di Inggris gitu. Cuman ketika pandemi ini Levy gue ngeliat dia nggak punya plan B. Gitu. Kenapa? Ketika Levy benar-benar nggak jalan, nggak ada. Jadi kan dia tadinya tuh bikin stadion baru itu di share dengan NFL. Oke. Jadi cost pembangunannya bisa ditanggung bareng-bareng 50-50 karena ketika NFL main itu lapangannya bisa turun, lapangan NFL Jadi main. NFL. Jadi NFL. Oke. Gitu. Ketika ini harus stall, dia harus mikir nih. Dia harus mikir dan dia akhirnya nggak bisa jor-joran di pembelian pemain. Itu kenapa akhirnya Jose Mourinho dapetinnya pemain-pemain level kelas 2, tier 2 lah. Tier 2 banget gitu mah. Dan akhirnya pemilihan manajer pun begitu ya. Jadi dia harus memilih manajer yang bisa develop pemain semenjana, jadi lumayan. Seadanya, ya. Contohnya si Nuno ini. Makanya gue bilang tadi gue bilang dengan adanya Wolves sebegitunya dia lumayan lah nih. Tapi dia mengkhianati sebenarnya filosofi Spurs yang dia bilang dia pengen menyerang. Dari mana Nuno Espirito Santo menyerang? Gitu. Iya, at least ngelawan lah nih. Oke, kalau Bang Harma gimana? Kalau tadi kan sempat Conte. Ini juga agak gue bingung ya. Banyak listnya. Conte kan yang paling kenceng sempet kan. Cuman biasanya ini pelatih yang dia selalu minta. Tapi lu jujur, kalau Conte dipilih lu serem kan? Serem. Untuk Osprey. Ya. Cuman gue nggak yakin dia bisa Kenapa? Levy ini kan kalau gue bilang sih agak pelit. Pelit banget. Gue masih agak baik nih ngomongnya. Karena itu tadi, karena yang tadi Hanif bilang mungkin ke pandemi stadion jadi nggak berfungsi. Emang pelit. Makanya gue agak ragu ketika Conte mau datang ke Spurs, ini bakal jadi. Spurs kan selalu punya listnya kan, gue kayak di Inter, gue mau Lukaku sama si ini misalnya. Karena dia tahu pemain ini memang bakal jadi operator dia. Di Spurs juga pasti dia udah waktu itu minta itu. Cuman gak dikabulin karena ya kita tahu Levy seperti apa. Makanya bener tadi yang Bro Hanif bilang, kalau Conte beneran mau ke Spurs, berarti keinginan dia akan dipenuhi. Kalau itu terjadi, bahaya, nggak jadi. Begitu. Sebenarnya harapan gue dia lepas Harry Kane, duitnya buat bangun tim. Lebih masuk akal kalau itu. Iya, tadinya. Tapi ngambil pelatihnya yang bagus kayak Conte gitu. Nah, ini dapat pelatihnya mediocre juga ya. Makanya mungkin sengaja biar Ken bisa dijual. Iya, beli pemain yang murah-murah dari Portugal kan. Benar, iya. Jadi Portugal FC lagi. Portugal FC lagi udah. Jadi lo rematch nggak dengan pelatih ini? Enggak lah, gila kali. Oke, pertanyaannya gini, match keberapa kira-kira dipecat? Siapa yang Nuno? Wah, ini lewat semusim. Semusim ya? At least semusim. Enggak, kalau lu lihat, ini Nuno adalah pelatih yang membangun timnya dari lini belakang. Dia adalah karakter timnya selalu alot untuk dilawan. Jadi kalau lu bilang dia bakal disaster, bakal dipecat, bakal ada di peringkat belasan, gue nggak yakin. Gue nggak yakin. Dia pasti bisa bikin timnya steady. Tapi untuk berprestasi itu pembicaraan yang berbeda. Ya, tapi dengan dia mengambil Nuno ya, Bang Harpa berarti emang ekspektasinya nggak tinggi-tinggi juga ya? Iya, tadi kan udah dipaparin sama Bro Hanif kan, karena memang Levy ini mungkin sudah melihat Spurs ini nggak akan terlalu jauh terbang, sehingga dia pilihlah pilot juga yang kira-kira ya levelnya itu. Nah, apa jadinya dengan Everton yang baru saja sign dengan Rafael Benitez? Kalau Everton ini kan masalah lama kan. Ancelotti cabut. Ya Benitez kan dulu di Liverpool ya kan? Dan kalau lo dulu
kalau lu sering pernah lihat ada tulisannya tuh kan diajakinnya dia Spanish fat. Sorry ya ini Ya, ada tulisannya ya. Spanish fat waiter kan dibilang kan diajakinnya. Nah, jadi ini masalah ini doang lah, masalah masalah nostalgia zaman dulu lah. Ya, Everton nggak akan kemana-mana juga dengan Rafa Benitez-nya. Lebih kepada ini gue ngerasain yang dirasakan pendukung Everton sekarang ketika Juventus memilih Allegri. Oke. Wah, itu gue merasa sangat ditampar bro. Ya. Mantan pelatih Milan gak ada bagus-bagusnya. Terus Gua lo bilang pilih gitu sebagai pelatih. Gue bener-bener benci banget ketika Juventus memilih Allegri. Segitu sentimennya gue. Tapi dalam 3 tahun semua pandangan itu di-shift, berubah. Bahwasannya Allegri adalah pelatih yang tepat, dia mampu memaksimalkan pemain yang ada, bekerja dengan parameter budget yang diberikan oleh Director of Sport, dan terbukti menjadi salah satu pelatih tersukses Juventus loh. Nah, itu yang menurut gue dilihat oleh Farhad Mussori, pemiliknya Everton. Sekarang, dia melihat Benitez ini adalah pelatih yang pintar. Kalau lu lihat dia bekerja dengan budget yang sangat jelek di Newcastle. Dan selama dia ada di situ 3 musim enggak degradasi. Bertahan aja. Iya. Kalau lihat pemainnya jelek. Iyalah gitu Newcastle Dia tuh cocok justru ngelatih tim yang begitu-begitu. Iya. Karena kalau lu lihat waktu dia ngelatih Madrid kan cuma 6 bulan. Iya. Inter cuman semusim. Sebentar. Tapi dengan Everton yang musim lalu ngambil Ancelotti kan ada keseriusan berarti di Everton nih. Kalau gue bilang musim lalu tuh Everton dapat Ancelotti itu hoki. Karena Ancelotti belum kemana-mana, belum Exactly. ada klub besar Lagi yang ngambil. agak sedikit declining lah dia ambil kesempatan itu. Akhirnya sekarang ya lu Madrid bayangin ngambil lagi pelatih mau ya. bekas melatih Milan, Juventus, Madrid, Tiba-tiba ke Napoli. tiba-tiba ke Napoli terus ke Everton. Tapi ternyata di situ dia gunakan kesempatan itu dengan baik. Both mutual concern ya. Artinya Everton juga cukup bagus di tangan dia. Calvert Lewin salah satu hasil sentuhan dia. Sampai mau dibeli Dan Madrid setelah kan. itu si Ancelotti sekarang comeback lagi Ke ngelatih tim Madrid. besar kan. Nah, tapi kalau Rafa Benitez ya mungkin beda kasusnya ya. Karena memang dia pelatih yang tadi Bro Hanif bilang lebih banyak menanganin tim-tim yang pas-pasan tapi dibikin bagus. Yes. Gitu. Oke, Kalau jadi dulu Allegri kan ada quotes-quotes yang sangat menyakiti hati Juventus. Betul. Sama kayak Benitez yang ada quotes-nya kan yang bilang bahwasanya Everton adalah klub kecil. Ketika dia memberikan statement ya kan waktu itu, secara dulu dia di Liverpool pasti akan ada statement-statement gitu. Iya, lo sebenarnya nggak boleh bilang gitu kan setiap klub ada historinya. Iya, jelas gitu. lah. Dan lu gak pernah tahu satu saat lu dalam sepak bola ya. Akhirnya itu yang bikin akhirnya banner-banner menentang Benitez tuh ada di semua Evertonian gitu. Ya sekarang diterima bagaimana? Ada nggak sih fans Everton di Indonesia ada nih, Vi? Ada Indo Tapi Evertonian Indo ada. Evertonian. Tapi gue yakin ini adalah penunjukan yang pintar dari manajemen Everton melihat opportunity gitu kan. Ini bukan, gue yakin Rafa Benitez mampu membalikan persepsi para Evertonians bahwasannya dia adalah mungkin pelatih yang tepat untuk Everton dalam menyelamatkan kondisi saat ini. Seperti yang Allegri lakukan bersama Pada Juventus. saat Juventus saat itu kita lihat gimana jauhnya seorang Rafael Benitez. Ini makin panas pasti Merseyside Derby dengan adanya kayak gini ya. Fans ya pasti sebel gitu. Saling sebel karena kan at least Rafael Benitez salah satu yang legend juga untuk pelatih Liverpool bisa membawa Liga Champions gitu. Tapi berapa pertandingan juga kalau misalnya Everton bagus, apalagi di derby menang, orang juga udah lupa pasti. Iyalah, tapi di Biasa derby menang itu. saya belum bisa iyain ya Bang Harpa ya. Kayak Juventus, kayak Jose Mourinho dari Chelsea pindah ke Spurs. Terus ditanya kenapa dulu lo bilang nggak akan mau ngelatih Spurs. Terus tiba-tiba lo sekarang mau ngelatih Spurs. Kenapa? Ya Chelsea mencat gue. Dia bilang gitu. Sesimpel itu. Berarti nggak cuma pemain tapi pelatih juga bisa bertindak kayak gini. Ya kita lihat ya pelatih tim mediocre hitungannya bisa dibilang gitu. Spurs dan juga Everton semenjana kan di bawah mediocre. Iya nggak sih semenjana di bawah mediocre kan. Ya kita lihat kiprahnya gimana di Liga Inggris nanti. Oke, sekarang kita ke Euro lah. Udahlah tadi di luar Euro. Bang dukung siapa bang di Euro? Jerman ya. Udah gagal ke Jerman. Oh udah ini bang. Udah. Oh ya. Aduh. Sama kayak Papi Roman. Papi Roman, Jerman juga, Intan juga Jerman. 1, 2, 3. Tapi abang ikut arisan tuh? Ikut arisan? Enggak boleh. Oh nggak boleh. Lu arisan dapetnya apa sih? Gue dapet Swedia. Kemarin gue udah dimarahin sama Anes, gue mesti bayar. Si bayar gue dapet Finlandia kan dari awal. Oke, kita akan ngebahas 8 besar dari Euro ya. Ini ada Spanyol Swiss, Italia Belgia, Ceko Denmark dan juga Inggris Ukraina. Kita lihat dari bagan di sebelah kiri ada Belgia Italia, Spanyol Swiss. Sebelah kanannya ada Inggris Ukraina. Kayaknya Inggris akan lancar-lancar aja deh ya. Ceko
dan juga Denmark. Sampai final nggak nih Inggris? Ini kalau gue 8 lihat besar. yang ngeri itu Denmark loh malah loh. Oh iya. Bisa-bisa. Momentum kemarin. Iya, dari Eriksen effect itu. Dan mereka kan sebenarnya secara tim juga mumpuni lah dari belakang sampai depan. Dan kalau tim militansinya udah dapet, Ya. ini yang bahaya. Yes. Unstoppable. Braithwaite golin loh, walaupun harus Pada tunggu akhirnya VAR. berapa puluhan. Iya akhirnya loh. Tuh gimana nih Denmark kenapa menakutkan itu menurut lu tadi setuju juga? Gue setuju sama Bang Arpa ketika Eriksen mendapatkan sebuah musibah, Iya, itu justru membuat kebersamaan Yes. timnya tuh jadi Betul. tumbuh. Mereka pengen menang untuk pemain yang mereka sayangi. Betul, Ya. betul. Dalam hal ini Leader lah ya, Eriksen, bisa ya. dibilang leader juga. Gue pernah ngerasain ketika David Silva anaknya si Matteo itu Ada penyakit sakit ya? lahir prematur. Betul, betul. Lahir prematur. Nggak hanya di tim City inti tapi juga di tim medianya waktu itu merasakan ini karena dia harus back and forth ke Yes, Valencia. betul. nggak Pulang pergi, tidur. bener. Ini akhirnya Pep di satu laga krusial gue lupa FA Cup atau apa. Hari ini kita harus menang untuk David Silva. Dan itu benar-benar Kevin De Bruyne bikin gol. City menang 3-0. Dan itu yang gue lihat chemistry yang sama Iya. di Di Denmark saat Iya. ini. Terlebih dari sisi lini pertahanan, tengah dan depannya tuh Mumpuni relatif juga. relatif sama ya Bang, Iya. rata gitu. Kasper Schmeichel. Kalau lihat di Czech Republic itu dia nggak punya pemain kreatif. Banyaknya tuh tukang jagal, Thomas Suchek gitu kan. Ya. Jadi tukang jagal, tapi ini masih ada pemain kreatifnya gitu. Ada Brad White, ada si Patrick Braithwaite Schick. kreatif apanya nih? Tapi kan Goli. dia bisa main inside forward, Iya dia sih. bisa main di tengah. Nomor 9 di Barcelona loh. Iya, kalau lihat Patrick Schick kan salah satu wonderkid di Serie A. Iya, Dan betul. ada Andreas Christensen juga di sana, Iya, iya, pemain di- Chelsea. Højbjerg bisa lu lihat lakukan. tuh Iya, jelajahin iya, lapangan iya, semua. iya. Gitu. Jadi ini rata gitu loh, Bro. Yes. Dolberg juga kan naik lagi kan. Kasper Dolberg juga Ya, oke. ya, Dolberg juga saat golin kemarin. Oke, kalau gue ngobrolin tentang itulah kita lihat nanti semoga Denmark kita lihat sejauh mana. Tapi kalau Inggris apakah ini udah rame nih Masuk final. Enggak. Ah, Enggak. ini Agak. menang lawan Jerman kemarin langsung. Football is- coming home. Is going home. Is going home. Is Oke. going home. Oke, ini beneran Enggak, coming home ini kan nih? dari dulu tuh media Inggris tuh terlalu lebay. Coba gue satu-satu ya. Nif lo dulu. Lo kenapa yakin Inggris bisa sampai final? Satu manajemen pertandingannya jauh lebih baik, Oke. gitu kan. Kalau dulu di partai-partai krusial Inggris cenderung flop, sekarang dia bahkan bisa menjaga keunggulan. Saya kalau udah unggul lebih dulu dia bisa main pragmatis. Iya. Ya. Kemudian gue ngelihat ada formasi yang berbeda yang bisa diterapin, 4-2-3-1 sama 3-4-3. Iya. Kalau di partai Piala Dunia kemarin dia cuma main satu formasi doang. 4-2-3-1, Iya, ketika nggak berhasil. Terus ada opsi yang berbeda ketika Harry Kane nggak bisa main. Nanti set piece-nya ada Dominic Calvert-Lewin, Yes. gitu. Jadi ada banyak opsi dan secara psikologi ini lebih mature. Dan kalau misalnya nanti melewati Ukraina, hopefully, gue ngelihat nggak ada halangan berarti buat Inggris karena kecuali diri mereka sendiri dan media Inggris yang terlalu cenderung Membesar-besarkan, gitu. iya. Tapi dari sisi path, lu lihat deh, Ya, sebelah bandingin sama Iya, Italia, harus ketemu Belgia. Habis itu Spanyol habis sama Swiss. Belgia Spanyol Atau Spanyol atau Swiss. Swiss gitu. Baru bisa ke final. Iya sih. Sementara Inggris sebaliknya kayak Ya lancar-lancarnya kayak kecuali Jerman kemarin. semenjana gitu. Sekarang gini. Bang Arpa gimana? Oke, pertahanan mereka emang bagus, nggak kebobolan. Tapi ini juga ada bahaya. Dia nggak pernah ketinggalan kan? Nggak pernah. Karena nggak pernah kebobolan. Iya. Sekali dia ketinggalan ini yang bahaya lawan Ukraina. Karena belum ada situasi kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua lawan Jerman. Orang pada diskusi, wah ini taktik Inggris begini pakai 3 back segala macam. Nggak ngaruh lu lihat. Jerman punya 2 peluang, dua-duanya gagal jadi gol. Ya, Muller Inggris salah punya satunya. 2 gol, punya 2 peluang, Dua-duanya jadi gol. Apa yang spesial? Jermannya aja nggak bisa maksimalin. Bahkan Muller, kalau Muller dia bisa golin waktu dia one on one sama Pickford, bisa beda hasil akhirnya. Oke, Inggris bagus, gue nggak bilang Inggris jelek. Cuman ini masih di perempat final, Bung. Belum semifinal nanti. Tekanannya Tekanannya tensinya. makin besar. Gitu. Jadi kalau kita bicara juara sih mungkin masih jauh ya. Kalau juara gue setuju jauh, tapi kalau ke final gue rasa bisa. Oke, kalau secara mental kayaknya kemarin gue ngelihatnya gue nggak tahu kenapa. Apakah Jerman Joachim Löw-nya juga udah resmi cabut kan sebelum partai kemarin juga udah diumumin emang itu musim terakhirnya. Gua rasa agak pikun Joachim Löw dah. Iya Joachim Löw itu. Sama solarnya dapat solar lintas tuh kayaknya. Iya, kayak kok ini kayak nggak Jerman gitu ya. Pemain-pemainnya juga kayak drop banget pada saat laga kemarin. Apakah Inggris akan ketemu kayak gitu nanti?
kedrop sendiri yang tadi dibilang. Yang kalah, yang bisa mengalahkan Inggris saya dirinya sendiri. Karena tekanan-tekanan media yang terlalu besar. Lu ngeliatnya gimana nih? Kalau gue ngelihat partai per partai ya, sekarang kita ngomongin Ukraina dulu. Yang pertama harus lakukan adalah kembali ke formasi 4-2-3-1. Iya, Karena 3-4-3 dilakukan untuk mengcounter wingback Jerman yang begitu bagus. Oke. Nah, ketika itu bisa bermain tenang dan nggak gugup, dalam artian kalau sampai menit 80 belum cetak gol, nggak melakukan effort yang berlebihan, ya main tenang aja gitu. Dalam artian kan dia opsinya banyak. Kayak kemarin, lo mau main speed ada Bukayo Saka. Tapi begitu lu udah Bukayo Saka sudah melakukan tugasnya dengan bikin pemain fullback itu kelelahan, dia masukin Jack Grealish. Yes. Gitu. Nah, habis itu dapat celah Ada gol Foden, baru. ya, ada Mason Mount yang bisa buka ruang. Jadi nggak perlu ngambil resiko, dalam artian dia udah punya manajemen pertandingan yang jauh lebih dewasa menurut gue. Dan ini yang harus dilakukan. Nggak perlu kalau lu lagi tertekan belum nyetak gol nggak usah panik gitu. Santai aja ya? Santai aja. Nah, itu gitu. yang dipunya Inggris sekarang menurut Itu lo? yang menurut gue Inggris sekarang ada chemistry. Berarti Southgate belajar dari kesalahan dia di Piala Dunia yang lalu dengan menyimpan banyak pemain-pemain bintang. Orang kemarin di Twitter juga rame, ini pemain cadangannya Inggris kalau ditotalin jauh lebih berbintang dibanding yang main jadi starter. Nah itu dia sama, dia nggak bisa ditekan, dalam artian yang gue salut Southgate ditekan banyak orang untuk mencadangkan Harry Kane karena dua pertandingan pertama dia nggak gol, flop soalnya. Sama orang pada protes kenapa Raheem Sterling diturunin terus dan gitu Sancho kan. nggak diturunin. Dan Sancho nggak diturunin, dia stay true kepada pendirian nih. Lu lihat Raheem Sterling sekarang on the track buat jadi golin top scorer. semua ya. Ayo 3 gol loh sekarang Raheem Sterling. Ya, kalau untuk itu gue kasih apresiasi. Southgate sangat independen kalau menurut gue ya dalam milih pemain, dalam menentukan pemain juga. Tadi yang Bro Hanif bilang juga memang benar. Sterling itu kan menurut gue seperti kayak gantiin Son sama si Kane kan kalau di Spurs. Dan 3 gol dia kan memang benar-benar setiap dia golin kan menang berarti kan. Betul. Gol sampah lagi bang, kita ngomongnya jujur aja. Iya, golnya tapi kemarin yang lawan easy, gitu. Yang lawan Jerman memang kerja kerasnya dia juga lah, ada positioning juga lah. dia ini kriat juga. Ya itu seorang pemain kadang-kadang ya kayak Sterling ya sepertinya di klub juga dia nggak terlalu menonjol, terutama di final Liga Champions, tapi ternyata di Inggris dia cocok sama Kane dan itu yang dilihat Southgate dan Southgate praktekkan dan it works ya. Yes. Nah kalau menurut dengan lawan Ukraina kan beda tipikal sama Jerman ya, secara permainan, secara kualitas pemain juga. Berarti Inggris akankah menggunakan formasi yang sama dengan pemain yang sama atau memang gua yakin in total merubah beberapa pemain di depan atau di tengah? Balik 4-2-3-1. Balik 4-2-3-1. Mason Mount atau salah satu dari Mason Mount udah boleh kan kemarin Mason karantina Mount tuh. atau Foden bakal main lagi, salah satu dari mereka gitu. Kalau misalnya Mount itu adalah salah satu pemain paling pintar yang ada di timnas Inggris. Siapa yang akan menggantikannya berarti kalau Mount main dari yang kemarin? Calvin Phillips nggak mungkin. Kalau gue bilang gini, pertama double pivot ini kan kayak salah satu kekuatannya Southgate nih. Calvin Phillips sama Declan Rice. Ini kayaknya udah nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kan ada yang faktor kartu kuning bang. Kalau misalnya kena lagi dia bisa absen di semifinal. Iya, Calvin Phillips kartu kuning kan? Ya ada salah satu yang Declan Rice. Kartu kuning yang kalau kena kartu kuning dia ini. Dia nggak main di semifinal. Ya tinggal diatur lah, suruh hati-hati. Jordan Henderson gitu bang, barangkali bang masih bisa diberikan kesempatan. Iya, gua rasa kalau gue jadi pelatih tetap gue nggak akan ganggu itu. Tinggal hati-hati lo ya, lu jangan ambil. Paling sih Calvin Phillips yang harus lebih disuruh kerja keras lah. Harry Kane sama Sterling nggak mungkin lah menurut gue dicadangin. Masih tetap dipasang. Terus lini belakang. Paling Saka yang diganti. Mungkin Saka diganti ya. Sancho apa Foden? Sancho nggak akan main. Kasian banget Sancho. Kalau Sancho mau main, bos. Iya, gue juga setuju nggak main ya. Udah turun dia bos. Sancho nggak main di Iya benar, logikanya di grup dia aja nggak main, pertandingan nggak main. Kenapa all of a sudden tiba-tiba dia main di partai perempat final? Siap juga Sancho, sian buat sampai dipanggil Sancho. Udahlah, bahasa Inggris terus. Apakah ini pertanda kata Mas Haris tadi? Football is going home. Atau dia sebenarnya Sebenarnya ada masalah sama Inggris, Mas. Dia ada masalah, cuma gara-gara dia bikin Jerman nggak lolos aja. Kawanan sakit hati aja. bener. Padahal di skrip apakah football is coming home. Tapi ini apakah football is going home? Nggak mau, nggak rela. Tapi juga sebenarnya di skrip suruh nyebutin Inggris salah satu 4 besar kan? Iya, tapi nggak mau. Malah Ukraina sampai ke berat meja. Iya. Nah, berarti tapi jangan lupa ya, walaupun mau dukung siapapun, tetap follow Instagramnya GeForce, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia, supaya makin cepat, makin kencang,
buat lari kendaraan ya. Kalau ini bukan tim ya, beda. Kalau Beda ini buat dong, kendaraan. oke. Nah sekarang bahas Spanyol aja lah, kan Spanyol bakalan ketemu Swiss tuh. Ya. Swiss kayaknya wangi banget gitu di di turnamen ini. Oke. Kira-kira bisa nggak Spanyol nih lolos lawan Swiss? Nah, kita akan bahas barengan sama Mas Hanif juga Bang Harpa, Swiss dan juga Spanyol. Tapi Oke. ada berita nih, Swiss Granit Xhaka nggak bisa main Iya. gara-gara akumulasi kartu. Iya. Nah itu gimana, ngaruh Ini banget ya? Berat aku lah. ikut di sini, aku sana aja ya. Kamu boleh nemenin Granit Xhaka dulu Oke, sih. aku mau sambil minum-minum kopi kola kini dulu. Silakan, yes. Thank you Tan. Oke. Silakan, menurut lo gimana dengan Nggak berita? masalah, ada Denis Zakaria kok. Ya santai aja, nggak Nggak. usah kayak Gini. Spanyol tuh permainannya spektakuler Iya, aja. tapi nggak bisa dipungkiri juga perannya Granit Xhaka kemarin di saat lawan Prancis sangat krusial, kayak kemasukan Pirlo kalau kata orang. Ya Allah, lebay banget. Ya kata dia lo begitu. jangan, kemarin Calvin Phillips waktu yang pertandingan Kemasukan pertama ngasih Pirlo. asis, Iya, bagus, kemasukan Pirlo. beredar meme Iya. di meme di Twitter katanya Ya, Pirlo-nya Pirlo. apa gitu, Iya. Pirlo dari mana? Yorkshire Pirlo. Yorkshire Pirlo, ya kali, ya kali. Ini Calvin juga Phillips. Xhaka kemarin kayak kemasukan Pirlo part 2 kemasukan. Tapi Mas Arpan tapi gimana, kalau Bang gue Arpan? lihat ya oke lah Swiss itu kita bisa debat panjang tuh penting atau enggak perannya Saka. Kalau Ya. gue lihat dari Spanyol justru ini menarik ya. Karena satu kembalinya Busquets. Ini yang kedua, banyak mungkin orang yang nggak terlalu ngeh. Ya. Kalau permainan Spanyol ini kayak mengadopsi permainan Man City sebenarnya. Oke, Kalau kita lihat. Ferran Torres lu lihat di City dia nggak dapat tempat kan, tapi ternyata di bawah skemanya Enrique dia masuk. Yes. 2 gol terakhir, 2 pertandingan terakhir berapa gol dia? 10 gol. 10 gol, betul. Artinya ada peningkatan kan. Ini yang kalau gue lihat yang justru bahaya di Spanyol. Dalam turnamen itu lu boleh aja awal-awal jelek tapi meningkat. 2010 kalau gue masih ingat, Spanyol itu di Piala Dunia pertandingan pertama kalah dari Swiss 1-0. Oh iya. Tapi dia juara. Oh iya benar-benar ingat gua. Nah, jadi kalau menurut gue Spanyol itu, gue nggak bilang Spanyol itu wow dan bisa meledak, tapi progres dia itu makin lama makin bagus. Oke. Memang ada menurut gue waktu sebelum ini waktu dia lawan Kroasia, ada pergantian pemain yang agak aneh menurut gue ketika mereka sudah unggul 3-1. 3-1 sampai ke 3 sama ya. Ya menurut gue ada beberapa pergantian yang aneh lah, yang harusnya ini kok diganti tapi harusnya nggak diganti, terutama back. Itu aja sih. Tapi kalau di luar itu menurut gue permainan Spanyol minus si Alvaro Morata ya. Nah, Ini yang nggak ngerti kenapa menurut gue mereka progresnya makin bagus. lu gimana nih Swiss? Gue nggak yakin sama Spanyol. Hah? Berapa kali nonton Kenapa Spanyol, Spanyol kan di golnya grup, banyak loh, di 5-0, grup maupun 5-3. maupun di knockout. Heeh. Apa ya? Nggak decisive gitu ya. Oke. Maksud gue ya lo pasti obviously Spanyol bakal mendominasi ball possession gitu. Tapi gue nggak lihat end passing yang berbahaya. Misi bermain? Maksudnya pemain yang tadinya Spanyol tuh kaya banget dengan pemain yang playing between the pockets Oke, namanya. oke. Gitu dulu ada David Silva, ada Iniesta. Iniesta. Dan sekarang tuh pemain macam itu tuh hilang. Untuk lu bermain dengan skema seperti Spanyol, Ya. seperti Man City, lo harus punya banyak banget pemain yang bisa mengaplikasikan playing in the pockets. Dan di di- City tuh banyak banget. Ya. Contoh, Phil Foden, Ya. Kevin De Bruyne, Ya. Ilkay Gundogan. Oke. Banyak banget. Sementara di sini nggak ada. Gitu. Jadi gua nggak yakin kalau ketika situasi deadlock, Spanyol bisa menemukan breakthrough ketika selama ini gue lihat banyak yang beruntung aja gitu. Nah sebaliknya Swiss menurut gue punya karakter bermain yang bisa menyulitkan Spanyol dan kalau nggak ada Xhaka gue tuh sangat mengagumi permainan Denis Zakaria buat gue. Jadi sekarang dia belum dapatin kesempatan, gue harap dengan absennya Xhaka dia bisa memperlihatkan kualitasnya karena ini pemain Gladbach yang paling potensial. Bahkan sebenarnya dia di scouting sama Arsenal lagi, bro. Oh gitu. iya? Betul. Jadi kalau buat gua ini pemain bisa dapetin kesempatan, dia harus bisa menunjukkan ininya kualitasnya. Ini gimana dengan Seferovic dengan 4 laga 3 gol loh. Dan dipercaya terus main terus di lini depan dari Swiss. Bahaya nggak nih pemain untuk pertahanan Spanyol, Bang Harpa? Namanya sama ya, tapi nasibnya beda. Kalau gue bilang peran selain dari Seferovic juga lini kedua. Ya, Lini ada kedua. Zuber juga raja asisnya. Ya, dan Shaqiri juga, Ya, kalau kita lihat. Shaqiri Zuber tuh asis terbanyak di Swiss saat ini.
Itu gimana Bang Arfa? Ya kalau gue lihat, gue justru menyoroti peran dari Shaqiri ya. Karena di pertandingan ketiga kita lihat ya, ketika mereka ada di ujung tanduk, Shaqiri keluar sebagai pahlawan ya. Dan di sini yang gue belum lihat lagi nanti, apakah nanti di pertandingan melawan Spanyol ya, dia bisa mengeluarkan itu semua. Karena ketika perhatian para pemain belakang ini ke Seferovic, di situ peran Shaqiri menurut gue bisa diisi. Ginif gimana ngelihat Seferovic sama Zuber dari sebelah kirinya berarti Swiss sangat bagus nih. Buat gue Seferovic ini hanyalah mas-mas yang biasa aja. Yang posisinya pas yang gitu. selevel Alessandro Matri kalau di Juventus dulu atau Fabio Quagliarella Atau Mario Gomez. Atau Borriello. Marco Borriello. Persis. Ini mah mas-mas biasa doang. Kalau lu lihat yang buka ruang tuh Bril Embolo. Embolo Lu lihat berkali-kali Embolo. kecepatannya. Itu adalah perannya dia, makanya si Seferovic ini kosong gitu kan. Jadi kalau lo tanya ini bagus apa kagak, ini mah mas-mas biasa doang. Cuman gitu. posisinya pas. Iya, cuman karena memang karakter pemain seperti Borriello, Alessandro Matri, lu dapat 3 peluang dia bikin 1 gol minimal gitu loh. Dan itu wajar terjadi. Gitu. Berarti bisa memberi kejutan nggak skuadnya Swiss terhadap Spanyol? Kalau tadi Hanif bilang ragu, gue yakin bisa. akankah perpanjangan waktu dan adu penalti lagi? Apakah emang habis dalam 90 menit? Kalau gue bilang lighting doesn't strike twice in the same place. Yes. Jadi Artinya, ayo berarti yang tahu artinya nggak? adalah Nah, Intan ngerti nih artinya nih. jadi cukup lah dia menggeser Prancis sekali itu bikin kejutan udahlah. Nggak dua kali. Berarti Spanyol apa Swiss? Spanyol Lu, Nif? jelas. Kamu Tan? Swiss. Kirain aku. Masuk itu barang. Ini dia sama Nesa sama Intan tuh berani modus. Iya, tapi giliran sama bini gua. Ya nggak berani dong, gimana dong? Ya kan ada suaminya. Iya, Gimana sih? lu kagak syuting aja lu jagain di situ. Tunggu lu jangan anterin coba sekali. Wah, Anda. Jangan deh bercanda. Silakan Tan. Kalau misalnya istrinya nggak kesini, Mas Hanifnya nggak ada, mau Iya. ngapain? Oh iya, bener Kan juga ya. ya, bener juga Kan ya. biasanya nungguin Mas Hanif. Enggak kan tugas Kan Anes juga. sekarang siaran. Anes sekarang siaran. Oh, siaran apa? Di sini bareng. Serius? Ya kalau kamu sama Nesa nggak bisa Anes. Serius? Iya. Oh iya? Iya. Makanya Gua gua bilang. Iya. Atau mungkin baru syuting 2 kali sama gua Nif. iya. Tunggu 6 lah. Oke deh. Silakan, Berarti Tan. makasih banyak ya udah nonton DPI. Jangan lupa terus nonton karena kita hadir terus nemenin kalian Yes. buat nonton Euro. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial Jebret Media, Ya. mau Instagramnya, terus juga jangan lupa subscribe YouTube-nya, terus nonton terus semua tayangan-tayangan di Jebret Media. Oke, Bang Harmat terima kasih. Nif terima kasih. Kita tunggu 8 Terima besar kasih. di Piala Eropa. Bang, thank you, Bang. Thank you juga. Yes, akankah ada kejutan-kejutan lagi? Jangan lupa saksikan terus Dewan Pundit Indonesia ya. Dah.